Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia, Bu Verina Meliasanti, SSMPD. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kajian dengan pendekatan pragmatik dengan judul Analisis Nilai Moral dalam Cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira. Cerita pendek merupakan salah satu genre sastra yang berbentuk prosa. Pada cerpen Budi dan Burhan, banyak sekali nilai-nilai kehidupan menarik dan hal-hal yang membuat kita bisa terbawa suasana ketika membaca cerpen tersebut. Mulai dari nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai sosial. Pada analisis kali ini, peneliti akan fokus membahas nilai moral pada cerpen tersebut menggunakan teori atau pendekatan pragmatik. Selanjutnya ada perumusan permasalahan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka permasalahan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana unsur-unsur intrinsik pada cerpen yang berjudul Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira, dan yang kedua, bagaimana bentuk nilai moral dan cara penyampaiannya dalam cerpen yang berjudul Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira. Nah, selanjutnya penulis dan karyanya. Penulis cerpen Budi dan Burhan yang dapat digambarkan mempunyai watak, prinsip, dan pemikiran yang berlawanan itu bernama Adam Yudhistira. Nah, ia lahir di provinsi yang terkenal dengan makanan khasnya yang berupa pempek dari Sumatera Selatan atau lebih tepatnya di Muara Enim. Nah, pria kelahiran tahun 1985 itu memiliki salah satu karya yang tersohor, yaitu cerpen yang terbit pada tahun 2007 berjudul Ocehan Semut Merah dan Bangkai Seekor Tawon. Karya penulis yang menyukai musik genre rock dan metal tersebut telah dimuat dalam berbagai media massa daerah dan nasional, seperti media Indonesia, majalah Gadis, Kompas, tabloid Cempaka, Basemah Mandiri, Sumatera Express, Berita, Kota Kendari, dan masih banyak lagi. Dalam makalah kami yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira, terdapat tinjauan pustaka yang terdiri dari unsur-unsur intrinsik dalam cerpen, antara lain seperti tema, plot atau alur cerita, tokoh dan juga penokohan, kemudian latar yang terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial budaya. Kemudian ada sudut pandang yang terbagi menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan juga sudut pandang orang ketiga. Ada bahasa dan juga moral atau amanat. Kemudian dalam tinjauan pustaka kami pun menjelaskan mengenai pendekatan pragmatik. Menurut Pradopo dalam bukunya Nugroho tahun 2019, beliau mengemukakan pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai alat untuk mengutarakan kepada pembaca tentang suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada mengenai hakikat nilai moral. Moral adalah sesuatu yang pengarang ingin pembaca pahami, misalnya dari makna sebuah tulisan atau cerita. Secara umum, moral mengarah pada gagasan pengajaran mengenai apa yang baik serta yang buruk dalam suatu tindakan, sikap, dan juga tanggung jawab. Objek dari penelitian ini yaitu cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira. Nah, kemudian objek pada penelitian ini adalah mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan menganalisis nilai moral yang ada dalam cerpen tersebut. Saya akan memaparkan hasil analisis unsur intrinsik pada novel Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira. 1. Tema pada cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira adalah mengenai takdir kehidupan. Takdir kehidupan yang dimaksud adalah takdir kehidupan Budi dan Burhan yang memiliki jalan berbeda-beda. Tetapi takdir berkata lain dan mempertemukan mereka kembali. Juga takdir dari Wa Amin, di mana ia ditakdirkan hidup kesepian setelah kepergian kedua anaknya. 2. Plot atau alur. Plot atau alur pada cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira merupakan plot sorot balik. Alur ceritanya diawali dengan ditinggalkannya Wa Amin oleh keduanya anaknya untuk mengejar mimpi mereka masing-masing. Kemudian cerita masuk ke tahap sorot balik ketika Budi dan Burhan belum pergi meninggalkan Wa Amin. Kemudian cerita berlanjut ke tahap munculnya masalah, di mana keinginan Budi tidak direstui oleh bapaknya.
berbeda dengan Burhan yang disambut dengan bahagia. Kemudian cerita berlanjut ke tahap yang berkaitan dengan tahap yang telah muncul pada awal cerita dikisahkan, di mana pada tahap ini Budi bersikeras untuk tetap pergi ke kota dan berakhir meninggalkan bapaknya seorang diri. Burhan yang juga akan pergi untuk belajar agama pada seorang guru agama juga terpaksa pergi meninggalkan Wa Amin. Konflik kemudian sampai pada tahap puncaknya, di mana Burhan telah salah memilih seorang guru. Guru yang ia patuhi ternyata telah mengajarkan paham-paham radikal padanya dan berhasil menanamkannya pada Burhan. Tahap penyelesaian pada cerpen ini ditutup dengan Burhan yang telah selesai menjalankan tugasnya, yaitu memusnahkan semua manusia yang telah sesat. Tempatnya yang Burhan tuju untuk melaksanakan tugasnya adalah kafe milik Budi yang merupakan adiknya sendiri. 3. Tokoh dan penokohan. Dalam cerpen ini terdapat 5 tokoh, diantaranya yaitu Burhan sebagai tokoh utama, Budi sebagai tokoh utama tambahan, Wa Amin, sang guru, dan istri Wa Amin sebagai tokoh tambahan. Burhan merupakan anak sulung dari Wa Amin dan istrinya serta kakak bagi Budi. Wa Amin yang mendidik kedua anaknya di surau menjadikan Burhan memiliki kepribadian yang religius. Burhan juga sangat amat menaati segala perkataan Wa Amin. Kepribadian Burhan yang fanatik pada ilmu-ilmu agama sangat berlainan dengan Budi yang merupakan adiknya. Akan tetapi, Burhan memiliki kepribadian tegas mirip dengan Budi. Kepribadiannya perlahan berubah menjadi tertutup ketika di sekolah. Tokoh selanjutnya adalah Budi. Budi sebagai tokoh utama tambahan. Budi merupakan anak bungsu dari Wa Amin yang istrinya serta adik dari Burhan. Berbeda dengan Burhan yang sangat religius, Budi hanya melaksanakan ibadah seadanya. Budi lebih tertarik untuk mencari pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan seperti kakaknya Burhan. Budi juga memiliki kepribadian tegas seperti kakaknya serta pekerja keras. Tokoh selanjutnya yaitu Wa Amin. Wa Amin merupakan bapak dari Budi dan Burhan. Wa Amin merupakan seorang datuk sekaligus imam dari sebuah surau yang ia tempati bersama kedua anaknya. Wa Amin juga tak pernah melakukan apa yang dilarang agama. Hal tersebut dapat dilihat ketika Wa Amin murka setelah mendengar perkataan Budi yang ingin merantau ke kota. Selain itu, Wa Amin juga memiliki sifat suka membeda-bedakan anaknya. Hal tersebut dapat dilihat ketika Wa Amin hanya memberikan nasihat dan wejangan pada Burhan dan yang dianggap sebagai anak emasnya. Ia menyayangi kedua anaknya, tetapi sayangnya tak pernah melebihi Burhan. Tokoh tambahan selanjutnya adalah sang guru. Sang guru merupakan orang yang telah menanamkan berpuluh paham-paham radikal pada Burhan di sekolah. Tokoh tambahan yang terakhir adalah istri dari Wa Amin. Diceritakan istri Wa Amin telah meninggal. Istri Wa Amin memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Hal ini dapat diketahui karena ia tak pernah berlaku kasar pada Budi dan teramat menyayangi Budi. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Dalam cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira ini, latar tempat yang muncul adalah kota, surau, sekolah agama, ruang kerja Budi, dan kafe. Latar waktu yang diceritakan dalam cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira ini yaitu beberapa tahun setelah Budi dan Burhan pergi untuk mengajar mimpi mereka selepas subuh dan malam. Latar sosial dari cerpen Budi dan Burhan adalah kehidupan di sebuah surau di mana Wa Amin menjadi datuk dan imamnya. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Budi dan Burhan adalah campuran antara sudut pandang persona pertama aku sebagai tokoh utama dan tokoh tambahan, serta sudut pandang persona ketiga dia serba tahu dengan kata ganti yang digunakan adalah mereka. Unsur intrinsik selanjutnya adalah bahasa. Penulis dalam cerpen Budi dan Burhan menggunakan cukup banyak variasi bahasa. Beberapa majas yang ditemukan dalam cerpen ini adalah majas metafora, majas personifikasi, dan majas asosiasi. Unsur intrinsik selanjutnya adalah moral atau amanat. Pesan moral yang dapat dipetik dalam cerpen ini adalah untuk tidak meremehkan mimpi, cita-cita, atau niat baik seseorang.
saya akan membahas mengenai analisis nilai moral yang ada dalam cerpen Budi dan Burhan karya Adam Yudhistira. Nilai moral pertama yang terlihat dalam cerpen ini yaitu pada saat Burhan berdoa kepada Tuhannya. Hal itu menunjukkan bukti ketaatan kepada Tuhannya. Sebab orang yang taat akan selalu merasa dirinya lemah, sehingga ia akan bergantung kepada Tuhannya dengan cara berdoa. Dalam doanya, Burhan menginginkan agar dimudahkan pada saat menuntut ilmu dan ditingkatkan keimanannya. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut ini. Melalui kutipan tersebut menunjukkan bukti ketaatan Burhan kepada Tuhannya, yaitu dengan cara berdoa. Ketaatan tidak hanya terlihat pada tokoh Burhan saja, melainkan terlihat juga pada adiknya yang bernama Budi. Hal tersebut terlihat pada niat Budi ketika ingin pergi ke kota dalam kutipan berikut ini. Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa Budi berniat mencari uang sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhan, yaitu dengan cara bekerja dan menggunakan uang tersebut dengan cara yang baik. Yang kedua yaitu nilai moral antara hubungan manusia dengan manusia lain. Terlihat pada saat Wa Amin menasihati salah satu anaknya, yaitu Burhan. Wa Amin adalah orang yang religius, sehingga sifat religiusnya itu menurun kepada Burhan. Nah, nasihat yang Wa Amin berikan hanya ditujukan kepada Burhan saja. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut ini. Dari kutipan tersebut menunjukkan adanya nilai moral antara hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu dengan cara saling menasihati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana bentuk penyampaian nilai moral yang ada dalam cerpen ini. Yang pertama yaitu bentuk penyampaian secara langsung melalui uraian pengarang. Saat Burhan merasa bahwa dirinya lebih taat dibanding orang lain, pengarang menyampaikan nilai moral kepada pembaca, yaitu melalui uraian yang ada dalam kutipan berikut ini. Pengarang menyampaikan nilai moral secara langsung dalam uraiannya. Nilai tersebut berisikan bahwa kita tidak boleh merasa sudah paling benar dan sudah merasa taat, sehingga bisa memandang rendah terhadap orang lain. Selanjutnya, pengarang menyampaikan nilai moral melalui dialog tokoh antara Budi dan Burhan. Pengarang ingin menyampaikan bahwa niat untuk bekerja keras mencari uang itu tidak menjadi masalah. Justru Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan hasil kerja keras tersebut dapat menciptakan surga dan menghalau api neraka di dunia. Hal itu dapat terjadi apabila uang hasil kerja keras tersebut digunakan pada hal-hal yang baik. Nah, hal itu disampaikan dalam kutipan berikut ini. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengarang ingin menyampaikan nilai moral melalui dialog tokoh antara Budi dan Burhan. Pengarang ingin menyampaikan bahwa niat bekerja untuk mendapat uang itu tidak salah. Selanjutnya, bentuk penyampaian secara tidak langsung yaitu melalui peristiwa. Pada akhir cerita, terdapat nilai moral yang disampaikan oleh pengarang secara tersirat. Disinilah pertemuan antara Budi dan Burhan setelah sekian lama mereka menjalani kehidupannya masing-masing. Hasil dari kerja keras Budi membuat ia menjadi seorang pemilik kafe, sedangkan Burhan menjadi sosok yang ahli dalam bidang senjata dan mempunyai pemahaman mampu membawa keluarganya ke dalam surga. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. Dari peristiwa tersebut, pengarang ingin menyampaikan kepada para pembaca bahwa niat baik jika jalan yang ditempuh salah, maka akan berakhir sia-sia. Budi mempunyai mimpi untuk bekerja di kota, padahal menurut Wa Amin, kota adalah tempat muara dosa. Namun, Budi pergi dengan membawa niat yang baik. Ia pergi ke kota untuk merubah nasib hidupnya dan membawa Wa Amin pergi menunaikan haji. Sama halnya dengan Budi, Burhan juga pergi dengan niatnya yang baik. Ia melanjutkan pendidikan agama karena beranggapan bahwa dunia hanya bersifat fana. Selama menuntut ilmu agama, Burhan merasa bahwa semua orang telah tersesat dan perlu ditaubatkan. Jika tidak bisa, maka solusinya hanyalah kematian. Akhirnya, Burhan membunuh adiknya sendiri dengan cara meledakkan diri di kafe milik Budi.